Selamat belajar. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.
spend your time here, please don't hesitate to let us know. Once again, welcome, and we look forward to a wonderful time together. Kami berharap kunjungan Anda hari ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat. Jika Anda memerlukan bantuan apapun selama berada di sini, jangan ragu untuk memberitahu kami. Sekali lagi, selamat datang dan kami berharap dapat menikmati waktu yang indah bersama. Thank you. To the next session, it will be handled by Miss Lisa. To Miss Lisa, time is yours. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ibu Nisa. Kepada Ibu Nisa, dengan hormat kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, izinkan saya mengawali dengan sebuah pantun. Daun salam, daun katuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu perwakilan gugus 3 dari Kecamatan Tanjung Tabalong beserta rombongan yang telah berkunjung serta bersilaturahmi ke sekolah kami. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas gugus 3 Kecamatan Tanjung Tabalong, yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Barabai Timur, yang kami hormati Ketua KKG Gugus 3 Kecamatan Tanjung Tabalong, serta Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara yang spesial, itu acara ramah tamah sekaligus saling bertukar pengalaman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, insya Allah. Dan tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah sayang malah ditinggal. Maka dari itu perkenalkan, saya Fitri Anissa selaku MC yang akan memandu acara siang ini dari awal hingga selesai nanti. Baik, untuk menghemat waktu, kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars HST dan Mars SDN 1 Barabai Timur. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Tampilan yang pertama dari ekstrakurikuler Hapsi SD Negeri 1 Barabai Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Eskul Hapsi SDN 1 Bertim. Kami ada di sini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarian hadrah dari perwakilan siswi-siswi kelas 4 kami persilakan. Allahumma sholli
profil pelajar Pancasila dari perwakilan siswi-siswi kelas 2. Kami persilakan. Selamat menyaksikan. Itu tadi tampilan-tampilan dari murid-murid SDN 1 Barabai Timur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengawas pembina SDN 1 Barabai Timur. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 1 Barabai Timur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Barabai Timur. Yang saya hormati rekan pengawas pembina SD Kecamatan Tanjung yang ikut berhadir juga pada hari ini.
Yang saya hormati ibu-ibu kepala SDN yang tergabung pada gugus 3 Kecamatan KKG Kecamatan Tanjung. Yang saya hormati Ketua KKG beserta pengurusnya, Ketua KKG gugus 3 Kecamatan Tanjung beserta pengurusnya, Bapak Ibu anggota KKG gugus 3 Kecamatan Tanjung yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bertemu dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus untuk belajar, di mana banyak hal yang masih belum kami ketahui. Mudah-mudahan di tempat ini kawan-kawan dari sekolah ini berbagi baiknya nang kada disisa-sisai buka-bukaan buka. Salam serta salam kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat sahabat beliau di akhir akhir. Amin ya rabbal alamin. Senyum berkah menyambut pagi. Nah, ada pokos belum. Senyum berkah menyambut pagi sebagai ungkapan curahan hati. Alhamdulillah SDN 1 Barabai Timur mau berbagi sebagai bekal kami bulikan ke Tanjung nanti. Ibu pengawas serta Ibu Kepala SDN 1 Barabai Timur, hari ini kami datang dengan sejumlah pasukan terdepan untuk membangun generasi muda, generasi kita yang akan datang. Sebelumnya ulun kami di gugus 3 Kecamatan Tanjung itu ada 3 sekolah, yaitu sekolah yang pertama SDN Wikau, Ibu Kepala Sekolahnya Ibu Dian Andriani, silakan Ibu Dian. Terus yang kedua SDN Kabitin, Ibu Kepala Sekolahnya Ibu Erlinda Sari. Dan yang ketiga SDN 1-2 Kabitin, ini grouping lingkungannya berada dulu di wilayah transmigrasi. Sekarang transnya sudah diserahkan ke daerah. SDN 1.2 Kabitin Ibu Dasima, dan Ketua KKG gugus 3 Kecamatan Tanjung Ibu Catur Purnamasari, dan pengawas ada 4, kami sendiri yang kalau namanya Amrullah tapi yang kerennya AA. Kalau AA hampir satabalungan tahu dah. Kalau Amrullah masih ada lagi yang lain Amrullahnya. Yang kedua pengawas kawan kami yang berkuliah haji Bapak Ibrahim Syah. Terus lagi Pak Syahrudin di sampingnya. Dan terakhir, nah ini orang Barabai Pak, Ibu Rini Hernayati. Nah, rumahnya di Barabai di Banua Kapayau. Iya, Pantai bawah. Tapi sudah belum cabut gue, ampih julur dah, belum cabut jadi warga Barabai. Mambo ulun sasak. Nah, belum cabut sudah. Iya. Bapak Ibu yang ulun banggakan,
mengisi kediaman kami di Tanjung itu dari SD Dwikau, Kamitin, 1-2 Kamitin, kami berada pada pesisir perbatasan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Artinya paminggiran kami jaga gawang di sana. Jadi kalau nama kecamatannya oke lah, kecamatan kota. Tapi keadaan kami, keberadaan kami ada pesisirnya. Jaga gawang bila kami kebobolan baik game dah Tanjung. Jadi persaingan sangat ketat, di mana persaingan itu antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Dan pada saat ini kami berjuang untuk meraih simpati dari masyarakat di sana, karena apabila mereka tidak bersimpati kepada kita, maka kita pun kehilangan murid. Penduduknya banyak mulai sana, pada mulai kita tabalong. Nah, jadi kami datang ke sini itu jaga ibarat orang hendak berperang itu mencari modal, mengaji dulu ke sini supaya kami bisa lebih unggul dari mereka di sebelah sana, sehingga kita juga dapat meraih jumlah siswa yang banyak, dan juga kita dapat menonjolkan prestasi kita, terutama di bidang pembelajaran. Ulun kira kado terlalu panjang ulun lah, karena ulun hendak menimba ilmu lawan beban pian di sini. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Kecamatan Tanjung beserta Ibu Pengawas, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Barabai Nur beserta Ibu Dewan Guru kelompok KKG Kecamatan Tanjung, yang saya hormati juga Ibu dan Bapak Guru SDN 1 Barabai Timur. Puji syukur yang saya ucapkan pada hari ini, dan juga Ibu Pengawas, maaf Bu, Ibu Pengawas, yang saya ini bangga bisa membawa kelompok kerja kami datang ke sini bersilaturahmi, ingin berkenalan. Tadi nama ulun sudah dikenalkan sama Bapak Pengawas. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Kami disambut dengan yang tidak kami duga, benar-benar disambut sebagai menjalin silaturahmi. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Kami datang ke sini ingin belajar yang belum kami ketahui, yang bisa bawa kami pulang untuk kami contoh di sekolahan kami. Mohon Bapak Ibu semuanya berikan kami ilmu yang belum kami ketahui untuk kami bawa pulang. Tidak panjang lebar saya sampaikan, nanti banyak kalau banyak ngomong. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah bersedia memberikan sambutan. Sambutan selanjutnya dari Pengawas TK SD Kecamatan Barabai kepada Ibu Hajah Rusima SPDMM. Waktu dan tempat disediakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas dari Kabupaten Tabalong atau Kecamatan Tabalong, Tanjung, ya kan, Bu? Ya. Yang saya hormati juga Ketua KKG beserta pengurus lainnya. Yang saya hormati juga para kepala sekolahnya yang datang juga pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru yang datang dari Tabalong juga yang saya hormati dan saya banggakan, serta Kepala SDN 1 Barabai Timur yang saya hormati dan saya banggakan, beserta pendidik dan tenaga kependidikan SDN 1 Barabai Timur. Di hari yang penuh berkah dan rahmat ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa bagi kami, yaitu Bapak dan Ibu dari Kabupaten Tabalong atau Kecamatan Tanjung, ya kan Pak? Kecamatan Tanjung yang mau berkunjung ke SD kami ini, ingin melihat, mudah-mudahan bisa ditiru. Jadi bisa ditiru iya, kalau kekurangannya bisa dibuang jauh-jauh Pak. Nah, itu. Jadi 2 hari ini ada yang bisa ditiru mungkin, ada yang tidak. Bila yang tidak bisa ditiru, buang jauh-jauh mungkin. Nah, taruh pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Rasul kita, Nabi kita, orang yang terbaik sepanjang dunia ini ada, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Bapak dan Ibu kesemuanya yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama, ulun selaku pengawas pembina Kecamatan Barabai ini mohon maaf atas keterlambatan ulun karena ada kegiatan di Dinas Pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, tadi Bapak pengawasnya ada berpantun nih, mudah-mudahan ulun bisa membalas nih. Enak tak hutang. Nah, ulun coba ayolah tadi ngatik-ngatik di dinas tadi. Kalau itu orang biasanya ulun hutang bila ada berpantun. Kita relax saja ya, mulai santai aja, nggak apa-apa, basilan nggak apa-apa, yang penting kita santun semua, gitu. Nah ini pantunnya Pak. Yang tadi cakep lah. Ini seperti aja apa ya biasa kita. Ahoy, nah kan ahoy Pak aja. Nah di sini, nah, sebelum berangkat membaca doa selamat. Rombongan yang berasal dari Tabalong. Wahai para rombongan yang terhormat, kami ucapkan selamat datang. Bapak dan Ibu kesemuanya yang saya hormati dan saya banggakan, karena pian hari ini tadi di sini adalah istilahnya tuh kalau yang dulu les apa studi banding lah, kayak sekarang ini studi tiru. Yaitu jalan tadi ada yang bisa ditiru, kalau ada yang tidak bisa ditiru yang kurang baik dibuang.
Gitu. Nah, jadi SDN 1 Barabai Timur ini mudah-mudahan kalau kalau sudah diinfokan oleh pembawa acara lancar haji karena diulang. Kita aja ya Pak, bisa ya? Tahun 2024 ini tadi sekolah SDN 1 Barabai Timur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan SDN 2 Barabai Darat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kecamatan Barabai menjadi sekolah rujukan Bogal. Ya Bu Indah, sekalsel ya. Ya, yang pertama sekalsel Bapak. Nah, jadi di sini sekolah rujukan Bogal. Jadi banyak itunya apanya Bu yang diberi Dinas Pendidikan kerombok. Nah, jadi keromboknya banyak Bu. Anak-anaknya sudah pandai Bu itu mainkan kerombok di sini. Nah, kan pian setir pian dan pian kawai juga niro. Jadi anak-anak tuh sudah bisa di sini di SD sini karena di sini rujukan Bogal. Tapi yang di pinggiran Bu, kan wilayah ulunnya ada juga yang di pinggiran. Kami cara menyikapinya karena ini adalah HST ini termasuk kemarin tentang EKM yang teratas di Indonesia. Itu kan Bu, kemarin ada dari kementerian datang juga ke sini. Nah, jadi itu cara menyikapinya begini. Kami ini kan semuanya anak-anak pandai, tapi kalau dibilang anak tidak mungkin kan. Nah, tapi semuanya bisa disikapi Bu. Yang di pinggiran, yang kan di pinggiran juga kan. Nah, bisa berarti kayak yang di pinggiran itu. Nah, cara menyikapinya Bapak dan Ibu di situ gawai orang tua bisa, gawai guru-guru korban, guru-gurunya mau korban Bu. Guru-gurunya di Kecamatan Barabai ini mau korban HP-nya untuk anak ujian ASN ANBK. Nah, itu. Jadi guru-gurunya mau, bila guru-gurunya pemalas ada sampai rusak tidak akan maju. Nah, dipoles-poles oleh pengawas. Nah, pian pulang pian panggil pian teh minta ajari bila nang guru pian mirakan lah, dipoles-poles dengan cara santun oleh pengawas. Karena ini ada lagi nang intervensi pendampingan ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya sehingga itu tapi jar ulang tadi dengan santun. Seorang pengawas pun kita harus santun walaupun guru itu amat muda. Tetap kita sikap kita itu santun Bu, tinggi. Dengan kesantunan kita tuh akhirnya semua guru-guru tuh mau, kan gitu. Modal kita itu kita mencontohkan dulu kesantunan kita, semuanya mau. Nah, jadi semuanya di sini Hulu Sungai Tengah ini mengacu yang terdigitalisasi. Nah, jadi semuanya di ASD ini terutama Kecamatan Barabai ANBK-nya sudah terdigitalisasi, ulangannya pun sumatifnya pun itu pakai digitalisasi, bukan ANBK aja. Di sini ulangan hariannya mungkin begitu, ulangan hariannya ya pakai digital juga ya. Nah, ulangan hariannya kalau di sini ulangan hariannya pun itu berbasis digital Bapak dan Ibu. Nah, ini jadi di sini menjadi rujukan Google. Di Kalsel cuma di SDN 1 Barabai Timur ini untuk saat ini tahun 2024 dan SDN 1 2 Barabai Darat. Yang selanjutnya juga sekolah ini menjadi sekolah berbahasa Inggris. Sudah ya diinfokan ya, memuluskan aja Ibu. Nah, jadi ini bekerja sama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Bupati bekerja sama dengan dengan Bapak bahasa Inggris, dengan Cambridge itu ya, iya Cambridge yang dari Australia itu bekerja sama dengan Australia dan pernah juga kesini UGM-nya itu. Nah, itu begitu juga sekolah ini bukan memohon, karena kami kemarin kan ada studi tiro ke Banjarbaru kalau Tabat itu kan
dari SD-nya memohon ke dinas pendidikan. Kalau di sini beda. Nah itu kata ulun sama kepala sekolah, kita tidak bisa mengembangkan seperti yang di Loktabat karena itu ada kemauan sendiri. Kalau kita dinas yang menginginkan. Nah, jadi kalau kami dinas yang menginginkan, tapi kita kembangkan yang bisa kita kembangkan di sana, kita kembangkan. Kalau kita tidak mampu untuk mengembangkan sesuai kondisi sekolah kita. Negeri 1 Barabai Timur yang sudah dengan luar biasa menyambut kehadiran kami di sini. Dan ulun ingat dulu waktu PPL Bu, waktu sekolah SPG Bahari, yang SD sebelah tuh Bu, SDN yang 2 ulah, iya SD Dahlia Bahari. Kami ingin sedikit agar Ibu dan Bapak bisa berbagi tentang asesmen pada P5 Bu. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit pencerahan bagi kami bagaimana kalau misalnya ada contoh-contoh asesmennya kayak apa. Nah ini yang berhubungan dengan dimensi elemen ataupun suatu produk atau perform begitu. Nah demikian itu yang ingin sampaikan dan nanti teman-teman bisa melengkapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini kita bahas dulu sedikit Bapak Ibu tentang apa namanya dimensi dari P5 itu. Nah, jadi dari yang sudah kita ketahui kan nanti ada dimensi yang ingin kita nilai. Nah, jadi sebelumnya di sini ini yang Ibu sampaikan tadi untuk proyek P5 di tahun ini itu adalah bertemakan habiskan makananmu untuk selamatkan lingkungan. Karena kami mengangkat ini itu mengingat yang sudah Ibu sampaikan tadi, karena di sekolah kami itu kan ada makan siang dan hampir rata-rata yang namanya anak-anak lah itu makanan itu kadang tidak habis, padahal porsinya sudah sedikit tetap aja tidak habis gitu. Mungkin entah apa sebabnya, kurang tahu juga, makanya masih masih dikaji kenapa gitu. Dan ini memang tujuan akhirnya nanti itu adalah untuk hasil akhirnya untuk mengkampanyekan bagaimana kita itu supaya anak-anak itu menghabiskan makanan. Jadi latar belakangnya itu sudah dijelaskan aja tadi disebut bahwa anak-anak itu belum bisa menghabiskan makanannya. Nah, untuk dimensinya itu sebelum dimensinya di sini tujuannya itu adalah yang pertama mengidentifikasi bentuk-bentuk sampah dan sisa makanan yang ada di rumah. Nah, jadi asesmen itu kan kita berdasarkan tujuan biasanya kan gitu ya. Nah, jadi ini tujuannya yang kedua itu adalah mengidentifikasi dampak negatif sampah makanan bagi lingkungan, dan yang terakhir itu adalah mengidentifikasi cara mengurangi jumlah dan mengelola sampah sisa makanan di lingkungan sekitar. Nah, jadi inilah nantinya yang diharapkan kepada anak-anak itu nantinya bahwa mereka itu apa-apa saja sih bentuk makanan yang ada di rumah, sisa-sisa makanan di rumah. Kemudian lagi mereka itu diharapkan nanti itu bisa memahami apa sih dampak negatif dari tidak menghabiskan makanan tersebut. Nah, dan yang terakhir itu mereka nanti diharapkan itu mereka bisa mengurangi jumlah sampah sisa makanan dengan cara yaitu tadi menghabiskan makanan. Nah, untuk alurnya seperti yang kita ketahui bersama-sama itu ada 5 tahapan di sini. Tadi kan ada 4, tambah nanti ada tindak lanjut di tahapan yang terakhir. Tahapan yang pertama pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, dan kebetulan yang kami jalankan ini masih baru sampai di kontekstualisasi ini Bapak Ibu. Nah, jadi baru masih jalan karena ini istilahnya itu kan topik yang baru jadi masih jalan. Jadi belum sampai ke tindak lanjut, tapi ingin sampaikan yang sampai mana sudah kami jalankan gitu kan.
Nah, jadi dalam tahap pengenalan itu peserta didik itu nanti mereka disuruh itu mengidentifikasi dulu, makanan apa yang pasti habis tak tersisa. Nah, jadi untuk tahap pengenalan ini kita lihat. Nah, di sini. Jadi nanti anak-anak itu nanti di rumah mereka itu disuruh memetakan makanan-makanan apa saja yang mereka itu di rumah itu pasti habis. Nah, jadi dari sana kita mengetahui bahwa makanan-makanan tersebut itu adalah makanan-makanan yang sudah pasti disukai mereka, ya kan? Lalu kemudian di sini aktivitasnya seperti yang Bapak Ibu lihat di tampilan sini. Mereka itu nanti menganalisis kegiatannya itu adalah aktivitasnya menganalisis keadaan sampah makanan dari teks bacaan. Nah, kemudian lalu di sini ada nanti asesmennya. Nah, dari asesmennya itu kegiatannya itu setelah ini nanti kan Bapak Ibu ada kegiatan pembuka, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, di sini bagian asesmennya. Nah, ini materinya. Nanti pada bagian asesmen seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk penilaiannya itu seperti ini. Jadi macam-macam sih sebenarnya untuk penilaian ini kan. Nah, untuk yang pertama ini di aktivitas juga. Jadi setiap aktivitas itu ada asesmennya. Karena apa? Karena diharapkan dari situ nanti anak-anak itu bisa mengidentifikasi sesuai dari tujuan tadi. Nah, untuk aktivitas kedua ini seperti ini. Jadi mereka itu nanti mengidentifikasi dari teks bacaan. Nah, dari teks bacaan tersebut mereka disuruh mengidentifikasi lalu apa saja sih sampah sisa makanan yang ada di Indonesia, di lingkungan maksudnya, yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi dari teks bacaan mereka nanti bisa memilah-milah sampah apa saja yang biasanya tersisa. Nah, lalu kemudian mereka membuat mind map seperti ini. Nanti mereka bisa mengisi di lembar kerja ini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu di situ bentuk asesmennya. Jadi untuk asesmen itu disesuaikan dengan pada aktivitasnya. Nah, jadi seperti itu. Silakan. Sedikit menambahkan Bapak Ibu, jadi untuk asesmen pada proyek B5 ini ada yang namanya asesmen formatif, sama halnya dengan pembelajaran KBM biasa ada asesmen formatif. Ini dilakukan setiap kali habis aktivitas. Jadi aktivitas 1, nanti aktivitas 2, aktivitas 3 sampai habis itu tetap ada asesmen formatif. Nah, di akhir itu ada asesmen sumatifnya yang nantinya kita tampilkan di rapor ya, seperti itu. Nah, untuk di rapor itu asesmennya itu berdasarkan asesmen formatif ini, tapi nanti dirangkumkan sesuai dimensi yang ini dicapai di awal tadi. Kalau yang ini tadi boleh dimensinya Nah, ini dimensinya tadi ada 3 dimensi ya, 1, 2, 3, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, 3 dimensi ini nanti yang muncul di rapor Bapak Ibu seperti itu. Jadi asesmennya silahkan sesuaikan dengan aktivitasnya, tapi dalam bentuknya tetap berkiblat atau berpedoman pada dimensi apa yang kita ingin capai. Untuk formatnya mungkin di aplikasi rapor P5 sudah ada ya. Jadi tidak harus itu kan di rapor itu ada 6 dimensi ya, sudah ada semuanya. Jadi tidak harus semuanya diisi Bapak Ibu. Kalau menurut dari sekolah kami, jadi silakan aja dimensi apa yang pengen diganti. Tapi biasanya rapor P5 ini kan setahun ya, dibuatnya 1 kali. Nah, ini misalnya di semester 1, ini di sekolah kami dimensi ini semester 1. Nah, di semester 2 nanti bisa jadi dimensi yang ingin kami capai berbeda daripada dimensi yang ini. Jadi nanti di akhir tahun dimensinya lengkap, jadi 6 yang terisi. Jadi untuk dimensi itu Bapak
Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan hasil kesepakatan daripada rapat di awal tahun ajaran baru tadi. Ini seperti itu. Mudah-mudahan tergambarkan ya Bu ya. Ini silakan yang lain. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengutarakan pertanyaan, saya mau berpantun dulu. Buah pisang, buah lontar, kami datang hendak belajar. Kami dari SDN Rabitin, Bapak Ibu, kami dari Bogos 3 Tanjung ingin bertanya, bagaimana Bapak Ibu di sini menerapkan implementasi kurikulum merdeka tentang 3 pembelajaran? Yang pertama audio, yang kedua audiovisual, yang ketiga kinestetik. Bagaimana Bapak Ibu di sini menerapkan pembelajarannya agar kita bisa menerapkan kepada peserta didik kami? Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke guru kelas dan guru olahraga kami. Panggilan kepada Pak Azwar ada. Ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi ya Ibu ya, terkait konten apa saja yang bisa memfasilitasi dari ketiga kebutuhan belajar yang tadi, audio, visual, dan kinestetik. Untuk sedikit berbagi juga. Nah, untuk itu tadi kami biasanya memfasilitasi dengan adanya beberapa konten pembelajaran. Jadi masuknya ke diferensiasi konten. Jadi untuk nanti lebih jelasnya, lebih singkatnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Azwar dan Bapak Fadil. Tapi sambil nunggu mereka, Ulun bercerita sedikit pengalaman Ulun seperti itu. Ya, jadi untuk audionya biasanya kami menampilkan dengan media video ya, video pembelajaran. Nah, tentu saja untuk pembelajaran diferensiasi ini guru, tentu saja guru, intinya adalah guru dituntut untuk mau repot. Ya, itu ya, garis dibawahi, guru harus mau repot. Kenapa mau repot? Karena guru harus menyediakan beberapa konten pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda tadi. Yang audio bisa kita fasilitasi dengan video pembelajaran, yang kinestetik bisa kita fasilitasi dengan media yang bisa melibatkan anggota badan peserta didik. Dan untuk yang auditori ya Bu ya, visual. Nah, untuk visual bisa kita gabungkan dengan video pembelajaran, tapi tidak menutup kemungkinan untuk guru yang mau repot tadi juga menyediakan fasilitas atau konten pembelajaran dalam bentuk gambar-gambar. Nah, yang pernah Ulun lakukan waktu itu adalah pembelajaran terkait fotosintesis ya, fotosintesis. Untuk auditorinya Ulun bawa ke ruang lab, Ulun bawa ke ruang, tapi tidak cuma video, tidak yang audio aja. Tetap kita satu kelas, kita tidak harus memisah yang audio sebelah sana, yang kinestetik sebelah sini, yang visual sebelah sini. Tidak seperti itu, tapi tetap satu kelas itu sama, cuma kontennya yang disediakan berbeda. Jadi yang audio kita sediakan, kita bawa di ruangan lab tadi dengan memakai Chromebook tentu saja. Kalau tidak ada Chromebook bisa pakai yang seperti ini, pakai LCD, nonton bareng-bareng seperti itu. Terus untuk yang visual kita beri alat media gambar rayon dengan kertas. Mereka nanti akan berinisiatif tergantung dari gurunya instruksinya seperti apa. Tapi mengingat tetap harus berpatokan atau berkiblat pada tujuan pembelajaran yang di awal. Jadi biarpun auditori, visual atau kinestetik, tujuannya tetap sama. Ya, seperti itu. Untuk yang kinestetik
Ulun kemarin memfasilitasinya dengan media puzzle. Nah, jadi anak-anak itu kami bawa main puzzle. Jadi dibiarkan menyusun fotosintesis seperti apa. Nah, kalau di kelas Pak Hendra kemarin juga untuk mengenal tanaman, bisa Bapak Ibu lihat di sana itu dengan cara langsung tanamannya dibawa ke kelas dan diawetkan di dinding ya Bu ya. Kayaknya boleh ya Bapak Ibu keliling di situ ya, di ruangan sebelah situ. Nah, dengan langkah-langkah cara-cara seperti itu, mudah-mudahan terfasilitasilah pembelajaran yang audio, visual, dan kinestetik tadi, tetapi tetap dengan tujuan pembelajaran yang sama. Oke, sudah ada Pak Aswannya Kak? Oh, ada. Oke. Mungkin itu untuk Pak Hendra, ada pengalaman? Ya, saya izin Ibu adalah pertanyaannya bagaimana mungkin yang audio kayak apa, mungkin adalah yang kinestetik itu kayak apa. Nah, jadi di sini memang seperti jadi tadi kan yang namanya berdiferensiasi adalah jangan sampai nanti kita mendiferensiasikan kekanakan dalam arti itu membedakan maminya. Ya tadi jadi tadi kan artinya tuh anak-anak itu tetap dibawa ke dalam misalnya kan untuk auditory. Jadi anak-anak yang auditory, tapi yang kinestetik pun nanti bisa ikut ke dalam yang auditory tadi. Cuma harapannya di sini nanti yang untuk yang auditory itu mereka lebih memahami. Nah, jadi pada sesi berikutnya mungkin nanti ada dua lagi untuk kinestetik. Nah, jadi untuk di sini ulun contoh pada video. Nah, yang ini menerapkan yang untuk kinestetik. Nah, dan kebetulan nih anak yang ini nih, ya anak yang ini memang yang kinestetik yang ada bisa diam. Nah, jadi namanya Samuel. Nah, jadi ini di kelas ulun dia itu memang anaknya itu luar biasa aktif. Nah, tapi ketika dia itu diajak belajar di luar seperti ini itu luar biasa antusiasnya. Nah, karena apa? Karena dia tuh lagi bergerak-gerak. Nah, dan ini kemarin ulun itu membuat pembelajarannya itu adalah itu mencari ulat, tapi bukan ulat sungguhan. Sebentar mau tampilkan di sini. Sebentar, izin Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi ini kemarin materinya itu adalah materi PKN, pendidikan Pancasila lah sekarang ini. Itu mengidentifikasi aturan di sekolah, aturan di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar, dan aturan di masyarakat. Nah, jadi mereka dibagi menjadi kelompok, lalu kemudian disuruh mencari ulat ini, dan ulat ini tidak boleh salah ambil ulat. Jadi di sini ada yang misalnya aturan di sekolah. Jadi yang aturan di rumah itu tidak boleh mengambil ulat yang aturan di sekolah. Nah, kalau dia ngambil aturan yang di sekolah, otomatis nanti ulatnya itu ulat beracun, saya bilang. Jadi anak-anak itu tidak berani ambil gitu. Nah, kemudian nanti ada yang dimasukkan juga ada ulat yang tidak boleh diambil. Nah, dengan ini anak-anak yang kinestetik itu luar biasa antusias untuk anak. Tapi yang auditory maupun yang visual pun ikut juga antusias. Tapi untuk yang tujuan kita untuk anak-anak yang kinestetik itu mereka antusias. Ada lagi satu contoh di kelas itu, jadi memang pembelajaran ini lebih ke permainan, lebih ke permainan, tapi bukan permainan yang asli. Kan istilah itu permainan tetap ada, istilah itu pembelajarannya yaitu di sini. Jelas nih sebagian koleksi pribadi ini. Nah, di sini. Nah, kalau ini kemarin ini tugas bahasa Indonesia. Ini ke kinestetik juga sebenarnya, tapi masih kinestetik dalam artian itu kan di ruang kelas. Itu mereka berburu ubur-ubur, kaki ubur-ubur. Dimana di sini mereka itu disuruh membuat itu ubur-ubur kata dasar. Jadi di sini isi dari kaki ubur-ubur itu adalah kata dasar. Lalu mereka disuruh membuat induhan
ada imbuhan. Kan kemarin pembelajarannya tuh imbuhan jadi mereka memberikan imbuhan lalu membuatkan kalimat. Nah, jadi di sini mereka antusias. Jadi mereka boleh memburu atau memotong kaki ubur setelah mereka berhasil membuat satu kalimat dulu. Nanti baru potong lagi. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu yang mungkin sudah belum pernah lakukan itu di kelas. Mungkin, lu kebetulan memegang di kelas 4. Jadi kelas 4. Sama kelas 4 juga di kelas 4. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Ibu atau mungkin ada yang masih belum jelas, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Pak Hendra tadi ya Bu ya, untuk visualnya itu biasanya anak-anak visual tuh suka yang cerah-cerah kayak gitu. Nah, dari tampilan-tampilan media yang disampaikan oleh Pak Azwar tadi sudah bisa satu konten bisa untuk mewakili dua tadi ya, mungkin estetik dan visual tadi dengan adanya gambar-gambar atau ubur-ubur yang berwarna. Sengaja Pak Hendra tidak menyediakan ubur-ubur yang hitam putih seperti itu, tapi ada warnanya hijau kuning. Bulan tadi juga ada warnanya, seperti itu. Jadi tetap pembelajaran diferensiasi, biarpun anaknya kebutuhan belajarnya berbeda, tapi tetap kita fasilitasi dalam satu kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang sama. Ini adalah SD Negeri 1 Barabai Timur. Dari tampak depan dan tampak belakang kami ada 5 gedung yang terpisah Bapak Ibu. Jadi di sini ada 1 gedung, di belakang 2, yang ketiga sebelah sana, 4 dan 5 sebelah sana. Jadi kami ada 5 gedung dengan alamatnya di Jalan Kartini nomor 1 Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Jumlah guru dan tenaga kependidikan kami ada 26. Jumlah siswa kami ada yang tercatat Dapodik ada 347 dan baru kemarin masuk 3 orang, jadi genap 350 siswa di wadah kami dengan jumlah rombelnya 15 rombel dari kelas 1 sampai kelas 6. Boleh next? Ini adalah visi kami, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, cerdas, dan berbudaya lingkungan, di mana karakter menjadi poin penting kami, poin utama kami yang kami pengen sampaikan kepada orang tua murid kami. Berikutnya boleh next. Nah, ini adalah peluang sekolah kami. Yang pertama, salah satu sekolah besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Karena di sekolah besar ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini ada 5 ya Bu ya. Ada 5 sekolah besar dan salah satunya sekolah kami. Berikutnya sekolah dengan SDM mayoritas angkatan muda Bapak Ibu. Kami alhamdulillah dewan gurunya semuanya angkatan muda. Ini tidak kalah juga lawan Buan Pian yang anom-anom. Ini iya. Berikutnya sekolah kami menerapkan 5 hari sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi kami menerapkan 5 hari sekolah dari hari Senin sampai Jumat. Memiliki sarana pendukung transformasi pembelajaran yang sudah disampaikan Ibu pengawas kami tadi adalah dengan adanya Chromebook Bapak Ibu. Berikutnya yang baru-baru ini, baru kemarin diserahkan oleh Bapak Bupati, yaitu sekolah kami menjadi salah satu sekolah kandidat rujukan Google pertama di Kalimantan Selatan untuk jenjang SD negeri. Jadi untuk SD negeri di Kalimantan Selatan itu baru ada 2 SD dan semuanya keduanya ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salah satunya adalah sekolah kami SD Negeri 1 Barabai Timur. Berikutnya yang tak kalah penting adalah adanya dukungan dari stakeholder dan orang tua murid yang sudah disampaikan Ibu pengawas tadi, bahwasanya orang tua dan pihak sekolah itu alhamdulillahnya mempunyai kolaborasi yang bagus seperti itu. Boleh next? Kalau kami punya peluang, berarti kami juga punya tantangan Bapak Ibu. Seperti halnya sekolah Bapak Ibu, kami juga punya tantangan. Tantangannya
sebagai sekolah yang besar tentu saja menjadi sekolah yang heterogen ya Bapak Ibu ya. Latar belakang peserta didik yang berbeda, dari yang ekonominya rendah sampai ekonominya yang tinggi, bahkan ada kami itu anak Bapak Bupati sekolahnya di sini. Oke, berikutnya kemampuan peserta didik yang beragam, tentu saja karena sekolahnya heterogen, kemampuan peserta didik yang beragam dan adanya perkembangan zaman, era serba digitalisasi. Tapi dengan adanya tantangan ini, apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan, atau kami usahakan memfasilitasinya dengan, boleh di next, dengan adanya kurikulum merdeka, kami mencoba untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik. Seperti halnya yang Bapak Ibu ketahui, bahwasanya kurikulum merdeka ini upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didiknya. Itu adalah salah satu potret atau gambaran pembelajaran yang ada di sekolah kami. Foto di samping itu adalah bagaimana Dewan Guru kami menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis atau berlatar belakang kehidupan sehari-hari mereka. Boleh next? Nah, ini adalah rekam jejak kami di tahun 2022. Kami masih mandiri belajar Bapak Ibu. Ya, ini di tahun 2022 kami masih mandiri belajar. Pembiasaan dalam pembelajarannya kami masih dalam tahap proses belajar. Peningkatan kompetensi guru ini yang tidak kalah penting. Ini adalah kami dalam kelompok kerja guru seperti halnya Bapak Ibu semuanya, jadi lewat KKG dan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Boleh next? Di tahun 2023 kami mencoba satu langkah naik level seperti itu dengan mandiri berubah. Di sini di tahun 2023 kami sudah mulai memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Terus tak kalah pentingnya lagi juga adalah guru kami Pak. Bagaimana kami bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai kurikulum merdeka dengan upaya-upaya meningkatkan gurunya, kompetensi gurunya dulu, yaitu dengan dalam komunitas belajar. Yang sudah disampaikan Ibu pengawas tadi, komunitas belajar kami alhamdulillahnya aktif, 1 minggu 1 kali pertemuan. Jadi 1 bulan itu Kombel itu ada 4 kali pertemuan dengan rentang waktunya sekitar minimal 1 jam. Kami jadwalkan atau kami agendakan pertemuan untuk komunitas belajar itu per minggunya itu 1 jam. Tapi pada kenyataannya kami Kombel itu lebih Pak. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwasanya kami sampai jam pulang karena kami menerapkan 5 hari sekolah. Jadi jam absen kami itu jam 4 sore. Jadi ketika anak-anak sudah pulang, kami Kombel sampai jam absen sampai. Jadi kami isi dengan kegiatan Kombel. Boleh next di tahun 2024. Lagi-lagi kompetensi guru ini yang paling penting dan kami utamakan, ini yang tidak boleh ditinggal. Tetap masih dalam komunitas belajar, dalam sekolah maupun luar sekolah, baik itu daring maupun luring. Jadi guru-guru kami upayakan untuk mengikuti semua BIMTEK atau pelatihan-pelatihan yang mana dalam upaya peningkatan kompetensi mereka dalam memfasilitasi pembelajaran yang ada di kelas nantinya. Di tahun 2024 kami masih mandiri berubah, kami belum berani naik level mandiri berbagi. Kami masih bertahan di mandiri berubah dengan pembelajaran diferensiasi dan berbasis proyek atau P5 yang kami lebih tingkatkan lagi daripada tahun sebelumnya di tahun 2023. Ini adalah gambaran atau foto-foto yang ada pembelajaran yang kami terapkan atau yang sudah kami lakukan di SD Negeri 1 Barabe Timur. Boleh next? Ini adalah implementasinya sesuai dengan mudah-mudahan sesuai apa yang Bu Hanfian harapkan ya. Implementasi kurikulum merdeka yang sudah kami lakukan di SD Negeri 1 Barabe Timur. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi.
Ya, ini adalah gambar classroom ya, potret screenshot kelas classroom. Pembelajaran diferensiasi kami memanfaatkan classroom. Untuk digitalisasinya kami memanfaatkan classroom karena di classroom itu strategi diferensiasinya itu bisa dimasukkan semuanya, dari konten video, gambar, slide presentasi dan segala macamnya bisa dimasukkan di classroom seperti itu tadi. Karena kami juga ada Chromebook ya, jadi bukan halangan yang berarti buat kami untuk memakai pembelajaran digitalisasi. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran diferensiasi kami? Yang pertama tentu saja Bapak Ibu, kami adalah memetakan kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik. Mungkin Bapak Ibu ini sudah di luar kepala ya untuk pembelajaran diferensiasi ini. Untuk materi atau teorinya ulun yakin Bapak Ibu sudah di luar kepala, hafal ya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu menggunakan strategi diferensiasi yang tepat. Jadi diferensiasi ini kami mengarahkan ke Dewan Guru kami, tidak harus semua strategi diambil. Jadi strateginya itu boleh salah satu atau salah dua. Kalau memungkinkan boleh diambil ketiganya, dari yang diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya, maupun diferensiasi produknya. Jadi seperti itu. Evaluasi karena kita belum ada kesepakatan bahkan dari kementerian tentang pembelajaran diferensiasi ini yang seperti apa, kita masih sesuai pemahaman kita masing-masing karena kita belajarnya lewat platform ya, PMM, dan ulun yakin pemahaman kita berbeda kayak gitu. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi ini, kalau dari kami berdasarkan koordinasi, berdasarkan komunitas belajar tadi, berdasarkan hasil belajar kami di komunitas belajar itu, kalau dari ulun sebagai kepala sekolah menyerahkan secara langsung, ulun bebaskan guru-guru ulun untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu sesuai pemahaman pian. Ulun sebagai kepala sekolah tidak mencatatkan harus ketiga kontennya pian pakai, harus ketiga diferensiasinya pian pakai. Jadi silahkan pilih salah satu, dua, bahkan ketiganya silahkan. Dan yang ketiga, diferensiasi ini adalah sesuai perkembangan zamannya Bapak Ibu ya. Kalau sesuai perkembangan zaman ini, karena anak-anak kita sudah zaman digital, jadi apalagi sekolah kami sekolah rujukan Google, jadi kami memanfaatkan Chromebook dalam memfasilitasi pembelajaran diferensiasi ini. Salah satunya yaitu tadi menggunakan Google Classroom. Boleh next Pak? Ini adalah contoh penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas yang ada di salah satu guru kami, Bapak Ibu. Ini adalah guru kami memanfaatkan media video pembelajaran, bahkan ada juga yang memakai benda konkret. Nah, untuk benda konkret ini kemarin guru-guru itu memakai tomat untuk mata pelajaran matematika pada materi bilangan pecah seperti itu. Boleh di next lagi? Ya, oke. Ini adalah selain ada pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu, kami juga melakukan pembelajaran di luar kelas sebagai sarana memfasilitasi pembelajaran diferensiasi itu tadi. Jadi ulun membebaskan tidak harus ada di dalam kelas, tetapi juga lakukan pembelajaran yang ada di luar kelas. Seperti apa pembelajaran di luar kelasnya boleh dilihat dalam tayangan berikut. Bapak Ibu bisa lihat, bahkan gurunya sampai seperti itu. Oke, sedikit aja ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh di next. Nah, pembelajaran diferensiasi ke kelas KBM tidak akan lengkap tanpa ada
adanya refleksi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu yang kami manfaatkan adalah dengan melakukan refleksi menggunakan Google Jamboard karena kami sudah terdigitalisasi. Tetapi untuk kelas-kelas rendah kami juga biasa memanfaatkan sticky note, kertas kecil-kecil yang berwarna-warni atau kertas origami yang dipotong-potong kecil atau bisa dibentuk dengan macam-macam karakter untuk anak-anak kelas rendah supaya lebih menarik. Atau mereka bisa, kalau yang belum bisa menulis, refleksinya bisa dengan emoticon seperti itu. Ini adalah salah satu gambaran refleksi yang kami lakukan. Berikutnya Bapak Ibu, implementasi kurikulum Merdeka selain daripada pembelajaran diferensiasi, tentu saja adanya pembelajaran proyek atau P5. Bagaimana kami melakukan proyek P5? Nah, sebelumnya Bapak Ibu, Ulun memperkenalkan dulu. Dari tadi, Bu Anpir sudah menyaksikan, melihat penampilan-penampilan anak kami. Itu adalah salah satu proyek dari P5 kami. Untuk anak-anak yang pertama menyambut Bu Anpir dengan bahasa Inggris, itu adalah proyek kami untuk menciptakan dalam proyek performance, bagaimana menciptakan peserta didik itu berani tampil di depan, mereka bisa membawakan acara, mereka bisa berpandir, berbicara di depan umum, di depan khalayak ramai. Alhamdulillahnya kemarin ada perwakilan kami yang diundang ke beberapa agenda pemerintahan di Musrembang di kabupaten, bahkan ada acara yang ada di provinsi BPMP Kalimantan Selatan, itu kami juga salah satu turut diundang MC dari anak-anak kami. Seperti itu adalah salah satu keberhasilan dari proyek P5 kami tentang performance atau tampilan anak-anak. Terus yang tadi Pian lihat di belakang di samping tadi tentang tampilan tarian, nah itu juga proyek kelas 1 tahun kemarin. Untuk tahun sekarang anaknya sudah kelas 2. Jadi itu tarian P5 tadi adalah proyek untuk kelas 1 tahun kemarin. Sedangkan tari hadrah tadi yang kedua tadi adalah yang baru ini Bapak Ibu, yang baru untuk kelas 4 tahun ini. Alhamdulillahnya sudah bisa ditampilkan karena kami selain dari pihak sekolah juga melakukan kolaborasi, koordinasi dengan pihak luar untuk tarian-tarian tadi. Jadi kami memanfaatkan balai rakyat. Di situ ada dari pemerintah menyediakan fasilitas penguatan yang seperti itu. Jadi selain daripada di sekolah, kami juga menyarankan anak-anak untuk mendatang ke balai rakyat untuk pemantauan seperti itu. Berikutnya langkah kami, belum Pak. Langkah kami dalam menentukan atau melaksanakan proyek P5 ini Bapak Ibu, yang pertama dan paling utama adalah penetapan alokasi waktu Bapak Ibu. Seperti halnya yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwasanya alokasi waktu P5 ini 200 berapa Bapak Ibu? 2 itu 1 tahun ya Pak ya. Nah ini adalah poin pentingnya dalam keberhasilan proyek P5, alokasi waktu. Nah Pian perlu melakukan koordinasi dengan seluruh dewan guru. Pelaksanaan atau alokasi waktunya itu mau dibagi per hari, per minggu, per bulan, atau sistem blok. Ini yang paling penting dan paling utama. Biasanya alokasi waktu ini buat Pian bisa melakukan rapatnya itu di awal tahun ajaran baru. Seperti itu. Yang kedua, menentukan tema dan topik Bapak Ibu. Ini adalah hal yang paling penting karena di dalam satu sekolah untuk memudahkan koordinasi temanya itu untuk memudahkan koordinasi temanya alangkah lebih baiknya sama. Jadi ketika panen karya atau ketika mau ada unjuk karya itu satu tema bisa terfasilitasi. Untuk topiknya boleh berbeda. Misalnya kalau yang dari kami ambil tadi adalah hidup berkelanjutan.
Nah, hidup berkelanjutan nanti Bapak Ibu bisa berkeliling di belakang. Di sana sudah ada beberapa hasil produk P5 kami selain daripada yang performan dan tarian tadi. Berikutnya, menentukan dimensi yang ingin Bapak Ibu capai. Nah, di kelas 1 dimensi apa yang Bapak Ibu ingin capai? Di kelas 2, kelas 3, atau Bapak Ibu juga bisa menentukan dimensi ini adalah per fase. Apakah fase A-nya dimensinya apa yang ingin dicapai? Dimensinya ada berapa Bapak Ibu? 6 ya. Ada 6 ya Bapak Ibu ya. Silahkan aja nanti dirembukan di waktu pas rapat di awal tahun ajaran baru itu, alokasi waktu, tema, dimensi yang akan ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi selama proses proyek P5 berlangsung. Jadi tugas guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait yang di sekolah itu bertugas sebagai fasilitator peserta didik kita. Boleh next? Ini adalah tema yang pernah kami lakukan, yaitu hidup berkelanjutan. Topik yang kami ambil bisa berbeda. Ada pemanfaatan sampah plastik, ekoprint, ekobrik, dan bahkan ada sayuranku. Dan yang terbaru ini yang kemarin ya, tahun yang baru ini hidup berkelanjutan, kami mengambil temanya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah apa Pak Hendra? Habiskan makananku. Untuk topik-topiknya ini Bapak Ibu bisa menentukan topik ini. Kenapa harus mengambil topik ini? Berdasarkan permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin permasalahan kami karena sekolah kami besar, muridnya banyak, waktu belajar pasti menghasilkan sampah yang banyak. Jadi inilah yang kami ambil di tahun kemarin. Nah, tahun ini karena kami melaksanakan 5 hari sekolah, otomatis ada makan siang di sekolah, dan kami lihat anak-anak itu makannya kada habis. Ada yang makannya tidak habis. Nah, karena makannya tidak habis, kami ambillah topiknya dengan habiskan makananku. Seperti itu. Jadi untuk pemilihan tema dan topik silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Karena tahun kemarin itu masih ada, misalnya tahun kemarin itu kita masih ada sekolah yang menerapkan kurikulum 13 ya, pasti ada buku-buku kurikulum 13. Nah, tahun ini karena semua sudah kurikulum nasional, sudah IKM, pasti buku yang 2013 itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu bisa diambil sebagai salah satu permasalahan atau topik proyek yang Bapak Ibu bisa angkat ke depannya dengan memanfaatkan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, ini boleh next. Ini adalah tahapan proyek P5 yang dilakukan. Mungkin ini sudah Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu di luar kepala juga. Ada yang tahap 1 itu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan lagi-lagi yang paling utama dan penting adalah refleksi. Nah, di sini kami biasanya melakukan P5 itu di lapangan depan. Jadi sama satu fase seperti itu, bisa kelas atau karena kami ada rombelnya banyak ya Bapak Ibu, jadi kami tidak muat untuk lapangannya. Biasanya kami melakukan per rombel, biarpun per fase temanya sama, tapi pelaksanaannya kami per rombel. Jadi kelas 1, karena kami kelas 1 itu adalah A, B, C dan cukup lumayan banyak. Nah, di hari berikutnya itu ada kelas 2 A, B, C juga seperti itu. Oke, next boleh. Ini adalah contoh proyek P5 yang telah kami lakukan di tahun kemarin. Itu ada membuat kain sasirangan kearifan lokal. Ini ada parade kostum yang memanfaatkan sampah tadi. Terus boleh di next lagi. Ini ada tarian, salah satunya adalah tarian P5 tadi, tarian hadrah. Dan berikutnya ada ekoprint dengan membuat tote bag, memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar lingkungan kita. Boleh next.
Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu untuk men-scan ini. Mohon umpan baliknya terhadap sekolah kami seperti itu. Oke, boleh nih? Habis ya? Oke, kembalikan ke yang scan tadi Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit gambaran tadi ya tentang pembelajaran diferensiasi dan proyek P5 yang telah kami lakukan. Kenapa tadi banyak sekali tampilan-tampilan yang kami suguhkan? Karena itu adalah salah satu bentuk proyek yang kami lakukan. Ini seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa Bapak Ibu bawa bulik apa-apa yang Ulun sampaikan tadi. Untuk kekurangannya seperti kata halnya jari ibu pengawas kami tadi, silahkan ditinggalkan. Oke, Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على سيدنا محمد وعلى